Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Ardansa, peserta Bootcamp Cisco Engineer 2025. Di sini saya weekday 1 diminta untuk menjelaskan VLSM, Subnetting IP atau Subnetting Max. Saya izin share screen. Share. Oke, oke. Bismillah. Jadi kan udah saya jelaskan ya pertama awal dari sini. Untuk nentuin IP, kita pasti pakai slash. Slash 24 untuk IP sekitaran IP 254, slash 25 sekitaran IP 2126, slash 26 sekitaran IP 262, slash 27 sekitaran IP 30, slash 28 sekitaran IP 14, slash 29 sekitaran IP 6, slash 30 sekitaran 2, slash 31 sekitaran 1 IP, slash 32 sekitaran 1 IP. Nah, ruang admin ini ada 14 user. Di ruang admin ini 14 user berarti 192, 168, 1.0. Ya, dimulai dari 0 karena ini 14, 14 kita perkirakan berarti pakai slash 28. Slash 28 berarti slash yang tertinggi dikurang dari slash yang kita dapat dari user yang ruang admin ini. Yaitu 32 kurang 28 hasilnya 4, 2 dipangkatkan. 2 pangkat hasil dari penjumlahan ini, perhitungan, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Untuk no subnetting max, berarti ini akan dikurang jumlah tertinggi dari subnetting max, yaitu 256 IP-nya tertinggi ya. Hasilnya 240, hasilnya berarti subnetting max 255 standar, dan dimasukkan hasil perhitungan dari subnetting max. Network ID kita masukkan dari yang ini 192, 168, 1.0/28. Nah, kita cari eh, mediumnya atau pertengahannya yaitu 16. Kita bisa tingkatkan atau pangkatkan jadi 192 sampai 32. Nah, untuk broadcast ID berarti kita bisa diambil dari pertengahan atau medium dari network ID-nya yaitu 15. Sama ya depannya 162, 181, 15 bedanya belakang. Nah, untuk range IP pasti dimulai dari setelah ini kan 0 udah dipakai berarti setelah dari 0 berarti 1. Nah, untuk maksimumnya berarti kurang dari di broadcast ID IP turunan dari angka 15 berarti 1 turunan dikurang 1 hasilnya 14. Lanjut, ruang marketing 6 user. Marketing 6 user kita bisa pakai IP ini ya, hasil ini 16. Nah, 16. Nah, 6 user berapa berarti 6 user? Berarti slash 29. 192, 116. Ini kan 0 dipakai berarti 16 belum bisa dipakai. Jadi hasil dari subnetisman itu kan tertinggi slashnya 32 dikurang 29 hasilnya 3. 2 dipangkat 3 hasilnya 8. Kita masukkan ke subnetisman max perhitungannya. Hasil tertinggi dari subnesting max 256 dikurang 8 hasilnya 248. Nah, jumlahnya ya depannya sama ya kalau subnesting max itu 255 belakangnya itu perhitungan dari ini subnesting max. Nah, network ID itu kita ambil dari sini ya yang udah kita ambil dari nilai ini ya. Nah, kita bisa pangkatkan hasilnya 16 ya, bisa ditingkatkan 2 kali gitu. Nah, broadcast ID berarti turunan dari hasil ini jadi 23. Nah, range IP karena 16 sudah kepakai, kita mulai dari 17. Nah, berarti 17. Nah, biasa kalau range IP tertinggi maksimum berarti kita kurangkan saja dari broadcast ID-nya ini. 23 berarti 22. Nah, ruang operasional 62 user. 62 kita lihat. 62 user berarti slash 26. Oke, slash 26. Ya, 126. Nah, 62 kita bisa lebihkan ya. Lebih daripada kurang mendingan lebih. 192, 168, 1.64/26.
Hasil tertinggi submaximal max slash 32 dikurang 26 hasilnya 6. Dipangkatkan 2 pangkat 6 hasilnya 64. Perhitungan submaximal kayak biasa 256 kurang 64 192. Dan hasilnya ditaruh belakang. Dan depannya sama submaximal 255 255 192. Network ID kita masukkan yang seperti ini 64. Nah, broadcast ID bisa kita tingkatkan karena biar tidak sama atau bisa tingkatkan dipangkatkan bisa juga. Nah, karena 64 udah kepakai berarti REST IP tertinggi terendah maksudnya 65. Nah, tertinggi ya seperti biasa. Kalau tertinggi REST IP berarti pengurangan dari angka terakhir broadcast ID berarti 126. Nah, ruangan training user 126 user, 126 hasilnya slash 25. Oke, slash 25. Karena itu 62 user kalau dipangkatkan nggak sampai, berarti kita harus melebihkan IP-nya. Kita bisa pakai 88, jadi hasilnya 170 sekian. Nggak apa-apa lebih, itu lebih, ya nggak apa-apa sisa lah. Gitu kalau di IP. Nah, 3/32 yang tertinggi dikurang 25, hasilnya 7. Dipangkatkan 2 pangkat 7, 128. Subnasi maksimal kita kayak biasa ya 25 6 yang tertinggi dikurang hasil perhitungan ini hasilnya 128 ya kita isi paling belakang depannya sama net max-nya ini 255 255. Nah, network ID kita masukkan yang 128. Oke, di situ untuk broadcast ID kita masukkan 2055. Nah, pas itu kalau REST IP berarti 2054 kurangin satu dari ini 255. Tuh. Berapa 255 dapat proses ID-nya kita bisa pangkatkan ini untuk dimudahkan dalam subnetwork IP-nya. Nah, kita masuk ke router. Ini kan saya udah coba. Pertama itu ENT, enable masuk konfigurasi T. Nah, kita masuk interface FA01, kita masukkan dulu yang 248 sama 240 yaitu ruang admin dan ruang marketing ya 255 ini 248 sama 240 kita exit kita masukin ke Ethernet 10 untuk mengakses bukan Ethernet dulu ya FA00 dulu FA00 kita masukkan untuk mengakses untuk menghubungkan satu sama lain yaitu 2040 mengakses dari range 192 161 sampai 2040 berarti akses untuk ruangan admin user. Nah, habis itu kita exit, kita masukkan ke Ethernet. Ethernet masuk ke yang 192. Kita hubungkan ke kabel dalam ruang operasional untuk terhubung satu sama lain. 192 ya 255 255 192 ya 192. Ini 65. Kita lihat 65 di sini ya 192 ini tuh 65. Kita bisa pakai space IP ini. Oke. Kita exit, kita masuk ke Ethernet 1 1 maksudnya. Garis miring 1. 128 berarti itu masuk ke ruang training user. Ruang training 126 user. 192, 168, 128. Kita masuk. Nah, kita resepinya mulai dari 129. Nah, berakhir dari sampai ke 128 tadi ke stop text max-nya 128. Pas itu exit. Exit. Nah, kita masukkan hubungan PC-nya. Tapi konfigurasinya ini udah saya masukin. Jadi kan kita mulai dari awal. Nih, satu ini kan range dari 1 sampai 14. Kita bisa pakai dari 1 sampai 14.
Saya isi 192.168.1.2. Pas itu 192.168.1.1 untuk gateway-nya. Nah, untuk range IP-nya itu 240 ya untuk dalam ruang admin user di PC 16. Nah, gimana untuk mengetahuinya terhubung apa tidak? Kita ke command yang ping 192.168.1 jadi berapa? Titik satu, eh satu atau dua? Dua. Nah, oke, bisa kan? Ini berarti udah terhubung. Oh, dua tuh. Nah, untuk lanjutannya sama aja ya. Bentar ya. Oke, ini kan udah. Nah, kita masuk sama PC satunya lagi. Gimana caranya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kan tuh PC 16 sudah terhubung. Nah, kita isi. Ini juga saya isi ya. Ini karena masih di dalam ruang admin, 14 user, itu kan udah ditentuin. 14 user dari 1 sampai 14. Nah, kita masukkan di sini. 192, 168, 1.3 dimulainya. Terus maksimalnya kita pakai dan 2040. Nah, pas itu default gateway-nya 1.1. Gitu. Nah, kita masukkan ya. Sama yang seperti sebelumnya. 1.1 kita pakai gateway-nya. Ini kan dua. Hmm. Gimana kita ping? Bisa kita ping. Ini 192.168 satu titik berapa tadi? Dua apa tiga? Tiga kalau nggak salah ya, tiga. Hmm, berhasil berarti. Ping 1.3 udah berhasil. Nanti konfigurasinya berhasil. Terus PS4, PS14 sama. Kita masukkan. Ini kan 1.4. Masih di ruang admin. Batas maksimalnya 14. Kita masukkan di sini 4. Kalau summation max-nya kita sesuaikan ya sama perhitungannya 240 sama biasa. Dan ini kita pakai 1.1 gateway-nya. Gateway bisa harus sama ya sebenarnya. Tapi kalau untuk bersamaan bisa pakai DHCP itu lebih lengkap. Tapi ini kayak saya jelaskan satu persatu secara singkat. Oke, kita gimana caranya untuk mengetahui. Nah, kita ping 192.168.1.4. Oke, berhasil. Di sini kita berhasil, berhasil.
Oke, berhasil. Lanjut. Ini saya pakai satu isi aja ya. Sama seperti sebelumnya. Kita lihat di ini kan di ruang marketing. Berarti kalau di ruang marketing itu masuk ke kursi ini. Hmm. Ruang marketing. Ruang marketing mana? Nih, ruang marketing, 6 user. Dari 17 sampai 22 kita bisa pakai range IP 18. Oke. Range 19-nya harus sesuai dengan perhitungan di ruang marketing 6 user. Ya, subnet max-nya yaitu 255, 255, 255, 248. Oke, kita masukkan. Nah, range IP-nya itu 17 karena di minimalnya 17. Coba kita ping. Apakah terhubung? Kita coba ping. Ini sudah saya ping ya 17. Sudah saya coba sebelumnya. Jadi di sini kan 17. Saya coba di komen udah. Coba kita coba lagi. Apakah sama? Kalau sama berarti itu berfungsi. Lagi smash-nya. Nah, berfungsi. Sama seperti semuanya ya. Kalau berfungsi ya, jadi saya singkat saja untuk penjelasannya. Sama, gimana cara untuk eh, ruang operasional? Kita lihat ruang operasional. Ruang operasional berarti kita pakai range IP dari 65 sampai 126. Kita pakai 66. Ya. 65 kan udah pakai ke gateway. Nah, 65 udah ke di gateway. Nah, ini maksimal 126. Jangan lupa subnext max-nya. Subnext max-nya kan yang kita hitung. Jangan beda atau sama sama yang lain. Itu kan hasilnya jadi error. 192. Coba kita ping. Kita ping. Ini udah saya ping. Yang ini kita ping lagi. 192, 168, 165. Oke, berhasil untuk ke ruang operasional. Lanjut untuk ruang training. Ruang training udah saya masukin nih. Kita pakai statistik ya. Kalau di SCP itu lebih lengkap dan prosesnya lebih lama juga. Training user gimana? Nah, training user ini kan kita pakai range 130. Kenapa? Karena 129 dipakai ke gateway. Oke. Nah, jangan lupa subnext max-nya 255 pakai 128. Nah, coba kita ping. Ini sudah saya ping, coba kita ping lagi. 129 tadi ke gateway-nya. Ping 192, 168, 129. Oke, berhasil. Ini merupakan subnet IP untuk penerapan VLSM. Mungkin ini kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi saya ini. Tolong masukannya para mentor dan teman-teman jika saya ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.